Selamat pagi, Pak. Ini surat resign saya. Bulan ini saya terakhir kerja. Biasanya ada dua pilihan ya, teman-teman. Yang pertama galau. Waduh, ini karyawan bagus, udah di training, musimnya lagi bagus, malah dia berhenti. Yang kedua, seneng malah. Ya. Yes, orang yang kita udah nggak suka, akhirnya dia mengundurkan diri. Sebenarnya secara bisnis itu tetap terjadi gangguan. Ya, pertama adalah gangguan operasional, jadwal terganggu, kemudian pelayanan itu pasti terganggu. Kita pilih mana? Pilih mempertahankan, pilih atau membiarkan dia pergi atau ke lain hati. Tetapi saya lebih ingin sharing ke teman-teman. Bagaimana cara kita mengelola karyawan di usaha kita? Ya, ada 6 tahapan yang membuat karyawan itu sebagai aset. Karyawan itu adalah aset. Aset yang harus dijaga. Ya. Nah, cara menjaganya yang pertama, di masa rekrutmen itu kita harus identifikasi dari mulai bakatnya dia, skillnya di mana, kemudian cocok SOP-nya, cocok sistem kerjanya. Kebanyakan kita nggak sampai ke menjelaskan bagaimana visi, misi, dan nilai. Banyak terjadi cekcok antara kita pemilik usaha atau manajer dengan karyawan karena di wawancara itu kita nggak jelasin tentang. Yang kedua yang kita harus lakukan adalah memberikan reward. Reward ini tidak serta-merta tentang uang. Reward ini yang paling kecil adalah bagaimana kita menghargai karyawan. Setiap ketemu dipuji, atau setiap mau pulang atau pas kita ketemu kita bilang terima kasih atas kerja hebat hari ini. Tapi kebanyakan orang melupakan hal-hal kecil ini. Datang, ngamuk, marah, bener, salah, apalagi gitu ya. Kita punya masalah di luar, datang ke usaha kita adanya ngamuk. Ya. Kita nggak punya solusi. Skill kita cuma bisa ngamuk aja. Yang ketiga adalah recognize. Kita dengan sadar mengakui kelebihan karyawan. Ya. Mengakui prestasinya. Bahkan kita sampaikan ke semua orang. Si A ini loh orangnya rajin. Si A ini loh orangnya teliti. Si A ini loh orangnya energik. Si A ini bisa handling komplain. Dan kita kasih tahu ke semua orang bahwa ini loh karyawan saya terhangat, tersemangat, ya teramanah. Nah, yang keempat adalah retain. Ya, menjaga. Yang pertama yang dijaga adalah kinerjanya. Ya. Yang kedua adalah semangatnya. Makanya kita butuh menjadi seorang pembimbing, butuh menjadi seorang coach di dalam organisasi kita. Ya. Karyawan bisa aja paginya seneng, sorenya galau. Sorenya seneng, paginya mundur. Nggak tahu apa-apa. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita memperbaiki kinerjanya, memperbaiki semangatnya kalau dia lagi nggak semangat. Nah, yang kelima itu adalah repen. Kita terus melatih. Nah, kebanyakan yang terjadi adalah begitu direkrut, hari pertama kerja dibiarkan. Atau seminggu di training, setelah itu dibiarkan. Terserah dia mau pinter-pinter, mau nggak pinter, masa bodoh. Lu kerja sendiri. Itu adalah kesalahan besar. Kita harus melatihnya secara periodik. Bisa saja. Yang keenam, yang terakhir adalah refine. Kita harus mengevaluasi apakah sistem di dalam manajemen kita, sistem pengelolaan karyawan di dalam manajemen kita itu harus diperbaiki. Ya, banyak orang punya sistem sudah 10 tahun, sudah 15 tahun, itu saja, padahal kondisi hari ini itu sudah berbeda.